Bab 14. Happy Reading. Ketika Arya memeluk Kiandra, matanya menyipit mencium aroma yang mengganggu hidungnya. Wangi stroberi yang sangat segar. Sejenak ia terdiam menikmati wangi yang menenangkan jiwanya. Kemudian Arya mengambil boks makanan yang dibawa oleh Zidan dan mulai mengaturnya di atas meja. Zidan melongo melihat perubahan Arya yang tiba-tiba peduli dan perhatian pada ketiga anak kecil yang baru saja dikenalnya beberapa menit yang lalu. Pemandangan yang luar biasa seorang bos besar dan disegani dalam dunia bisnis yang selama ini semua berada di ujung telunjuknya, kini dengan telaten mengurus anak kecil bukan hanya satu melainkan tiga sekaligus. Ayo anak-anak makan, ajak Arya setelah selesai menyiapkan makanan. Tumben bos, Zidan tak bisa menahan rasa penasarannya. Arya hanya memberikan tatapan tajam pada Zidan kemudian kembali duduk di sofa tunggal berhadapan dengan Kaanu dan adik-adiknya. Sesaat ia kembali memperhatikan wajah ketiganya, hal yang sama dilakukan oleh Zidan. Jauh hatinya ada keinginan untuk bersama dan mengenal ketiganya. Arya lalu mengambil ponsel dari saku bajunya kemudian mengirim pesan pada Zidan. 1. Baik bos, saya pamit, singkat dan padat jawaban Zidan setelah membaca isi pesan bosnya. Zidan segera menghilang di balik pintu besar ruangan Arya. Tak lama kemudian ketiganya pun menuntaskan makanannya, mereka lalu berpamitan karena sudah terlambat pulang ke rumah, mereka yakin Nenek Nori pasti sudah gelisah menunggu. Om terima kasih makan siangnya, kami harus pulang. Kasihan Nenek pasti khawatir. Kaanu mewakili adik-adiknya seperti biasa. Kalian bisa pulang sendiri. Bagaimana kalau Om yang antar? Arya menawarkan diri, ia takut ketiganya akan tersesat. Gak usah Om. Momi akan marah kalau kami merepotkan orang lain. Kiandra segera menolak sebelum Kiano bersuara. Kiandra sangat paham keinginan adiknya yang selalu menginginkan Dedi mereka. Namun baik Kiandra maupun Kaanu selalu mengingat pesan Momi mereka bahwa belum tentu Dedi dan keluarganya menginginkan kehadiran mereka bertiga. Sebelum Arya semakin memaksa untuk mengantarkan mereka, Kaanu segera menarik tangan Kiano keluar dari ruangan besar nan mewah tersebut. Baiklah, hati-hati di jalan dan semoga kita bertemu lagi. Arya akhirnya mengalah dan mengurungkan niatnya untuk mengantar ketiganya. Setelah ketiganya diantar oleh Virus sampai ke lobi sesuai perintah Arya, si bos besar kembali fokus memeriksa berkas-berkas yang tertunda karena kedatangan tamu kecilnya. Ada yang berbeda dengan perasaannya setelah bertemu dengan ketiga anak kembar tersebut. Bersama mereka ada perasaan hangat dari dalam hatinya. Kerinduannya tentang hangatnya sebuah keluarga mengganggunya untuk pertama kalinya. Sejak kepergian kedua orang tuanya untuk selama-lamanya, membuat Arya kesepian dan menyibukkan diri untuk mengembangkan perusahaannya. Tak pernah terlintas dalam benaknya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, ia tidak ingin keluarganya menjadi korban persaingan bisnis, seperti yang ia alami harus rela kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidupnya hanya karena ketidakpuasan pesaing orang tuanya. Arya tak bisa lagi tenang bekerja, aroma segar stroberi yang ia cium saat memeluk Kiandra lagi-lagi membuatnya penasaran. Apa hubungan Queen dan anak-anak tadi, aroma mereka sama persis. Sedangkan selama ini Zidan telah banyak membawakan wanita yang memiliki aroma parfum stroberi namun tidak sama segarnya dengan aroma stroberi milik Queen. Tapi dengan Kiandra, mereka seolah memakai parfum yang sama. Bab 15. Happy Reading All. Melewati 5 hari kerja dengan aman membuat Queen yakin jika bosnya di kantor percaya dengan perkataannya. Dengan bahagia Queen menyambut hari liburnya dan berniat untuk segera menemui orang bank yang dipercaya oleh bundanya untuk menyimpan titipan Bunda Lani pada berangkasnya dengan aman. Queen dan Binori berangkat dengan menggunakan taksi online, berhubung hari libur dan berangkatnya pagi-pagi maka perjalanan mereka lancar dan terhindar dari kemacetan. Hanya beberapa menit akhirnya mereka tiba dan langsung disambut oleh orang kepercayaan bundanya. Selamat pagi, Tuan. Kenalkan Non Queen Putri Nyonya Leni, Binori menyapa pria paruh baya itu. Senang berkenalan dengan Nona, perkenalkan Pak Ganjar. Mari kita bicara di dalam, Pak Ganjar mempersilahkan mereka masuk. Karena semasa hidupnya Bunda Leni termasuk dalam nasabah prioritas maka walaupun libur pihak bank tetap memberikan layanan dan Pak Ganjar juga merupakan bos besar pada bank tersebut. 1.
Tak membuang waktu lama, Pak Ganjar segera membawa Queen ke sebuah ruangan di mana berangkas tersebut berada, sedangkan Binori tetap menunggu di ruangan Pak Ganjar. Dengan tangan gemetar, Queen kemudian membuka berangkas tersebut kemudian mengambil 2 buah map dan sebuah amplop coklat besar. Rasa penas. Haru melingkupi hati Queen bagaimana tidak, ternyata sang bunda memikirkan nasibnya. Queen yang terbuang dan pernah hidup terlunta-lunta di negeri orang dan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, beruntung ia ternyata memiliki 3 bayi yang menumpang hidup di dalam rahimnya sehingga mengurungkan niatnya. Gak apa-apa kan Pak, saya buka di sini siapa tahu ada sesuatu yang harus dilakukan dan saya tidak mengerti. Silahkan Nona, Bapak siap membantu. Jasa Nyonya Leni pada saya dan keluarga tidak bisa terbayar. Petik 2. Dengan wajah tegang Queen membuka amplop coklat dan sukses membuatnya melongo tak percaya. Amplop tersebut berisi 2 black card, uang dalam bentuk dolar dan perhiasan. Kemudian Queen membuka 2 map lainnya lalu membacanya dengan teliti. Alangkah terkejutnya ketika ia membaca surat wasiat dan surat-surat berharga perusahaan atas namanya dan sertifikat rumah mewah yang dulu ia tinggali namun malangnya harus keluar dengan terpaksa. Dan kertas berikutnya berupa surat yang isinya harus menemui notaris yang tertera namanya pada surat tersebut. Wah Bi, Pak, saya mendadak kaya. Ternyata semua harta atas nama Queen tersenyum haru. Benar Nona dan mengenai notaris yang dimaksud Nyonya Leni kebetulan sepupu saya, jadi kita bisa mengunjunginya hari ini juga agar semuanya cepat selesai, kata Pak Ganjar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ganjar, sahut Queen gembira. Tapi bagaimana dengan ayah? Queen takut jika ayah mengetahui semuanya beliau akan kecewa pada Queen dan bunda, lanjut Queen sedih mengingat ayahnya. Bagaimanapun perlakuan Anton Fahlepi padanya, namun beliau tetaplah orang tua Queen yang harus ia hormati. Queen yakin jika ayahnya hanya dihasut oleh istri mudanya dan anaknya. Mengingat saudara tirinya itu, rasa benci Queen kembali menguasai hatinya. Ia ingat janjinya untuk menghancurkan mereka berdua. Mungkin inilah kesempatan yang Tuhan berikan padanya. 1. Maaf Nona, tapi beberapa waktu lalu terdengar kabar jika Tuan Anton sakit dan sementara perusahaan dipimpin oleh Nona Shirley, kata Pak Ganjar. Keterangan Pak Ganjar membuat Queen mengepalkan tangannya. Shirley berhasil mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Rasa bimbangnya menghilang entah kemana berganti dengan keinginan untuk segera mengambil miliknya. Ia tidak ingin Shirley berlama-lama menguasai perusahaannya. Baiklah Pak, sepertinya memang saya harus menyelesaikan semuanya saat ini juga, putus Queen yakin. Bab 16. Happy reading all. Hari menjelang sore ketika semua urusan Queen selesai, bersama dengan Binori yang selalu menemaninya. Wanita yang sejak kecil telah bersamanya walaupun sempat terpisah karena keadaan, namun kasih sayang Binori pada Queen masih seperti dulu, begitu pula sebaliknya. Tiba di Kostan, mereka disambut oleh si kembar dengan ceria, meskipun mereka tetap protes karena ditinggal terlalu lama tanpa makanan. Momi sama nenek kemana aja, kami ditinggal tanpa makanan di meja makan, ucap Kiandra. Maafkan Mom, sayang, Queen memeluk ketiganya dengan rasa bersalah. Kalian belum makan, lanjut Queen. Sudah Mom, kami pesan makanan online. Momi urus apa, si kok perginya lama. Kanu yang sela bertutur kata layaknya orang dewasa, bertanya dengan mimik wajah yang serius. Kita masuk dulu, Momi juga butuh bantuan kalian bertiga, jawab Queen menggandeng ketiga anak-anaknya. Kini mereka berempat duduk di lantai, Queen meminta Binori agar beristirahat. Ia tak ingin wanita yang selalu menyayanginya kecapean. Sudah cukup baginya seharian menemani dirinya menyelesaikan wasiat sang bunda. Sayang, Mom ingin kalian mencari informasi tentang Anton Fahlepi dan semua informasi tentang perusahaan PT Raksa Abadi. Siapa Anton Fahlepi, Mom? Dia dedi kami. Tanya Kiano datar. Bukan sayang, beliau adalah kakek kalian, jawab Queen cepat. Queen selalu berusaha agar anak-anaknya tidak pernah memikirkan dedi mereka. Dirinya tidak yakin anak-anaknya akan diterima oleh dadinya. Bagaimana jika dirinya dituduh pencemaran nama baik dan lebih parahnya jika difitnah sebagai pemerasan? Siap Mom,
Segera dikerjakan, suara Keanu mengalihkan tatapan sendu Queen pada Keanu. Walaupun jauh di dalam hatinya Keanu juga mengharapkan seorang Daddy, namun sebagai seorang anak, ia menyadari kesulitan sang Mommy selama ini. Pikiran Keanu memang lebih dewasa dari kedua saudaranya dan lebih memahami kesulitan mominya. Bukan berarti Kiandra dan Keanu tidak memahami penderitaan Mommy mereka, hanya saja keduanya terkadang lebih mengutamakan perasaannya. Sedangkan Keanu lebih peka dengan sikap mominya. Keanu lalu menarik tangan kedua adiknya agar mengikutinya mengerjakan tugas yang diberikan oleh mominya. Bagi Keanu dan adik-adiknya, permintaan sang Mommy adalah perintah yang harus segera dilaksanakan. Ketiganya sangat patuh pada mominya. Queen kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat sejenak sebelum membersihkan diri. Hari ini ia sangat lelah namun juga bahagia. Berbaring meluruskan badannya dan mencoba untuk tidak memikirkan ucapan Keanu. Namun apalah dayanya, saat ini Queen dalam dilema. Apa yang dilakukannya? Apakah sebaiknya ia mengatakan pada pria itu bahwa perbuatannya malam itu menghasilkan 3 anak sekaligus? Apakah pria itu akan percaya dan menerima anak-anaknya? Bagaimana jika ia dituduh hanya ingin memeras pria itu? Air mata Queen mengalir deras memikirkan nasib ketiga anaknya. Ia menangis bukan karena tidak mampu mengurus mereka bertiga dengan baik, terbukti selama ini anak-anaknya tumbuh dengan sangat baik. Akan tetapi ia memikirkan perasaan ketiganya yang sangat ingin mengenal dadinya dan hidup normal seperti sebuah keluarga pada umumnya. Jika saja Shirley tidak menjebaknya saat itu, mungkin keadaan akan berbeda. Shirley yang selama ini sangat menyayanginya dan selalu membelanya jika Tante Samantha memarahinya, ternyata semua itu palsu. Queen menyesal mempercayai Shirley yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Masa depannya hancur karena perbuatan kejam Shirley padanya. 1. Queen menghapus air matanya dan semakin memantapkan hatinya untuk mengambil semua haknya. Ia akan membalas semua perbuatan ibu dan anak itu. Queen tersenyum licik membayangkan apa yang akan terjadi besok, sambil berjalan mengambil handuknya dan masuk ke kamar mandi. Bab 17. Happy reading all. Tok tok tok. Mom, Mommy, terdengar suara Keanu sambil mengetuk pintu kamar. Ya sayang, sebentar, jawab Queen segera membuka pintu. Ada apa sayang? Lanjut Queen balik bertanya. Dipanggil abang? Datar dan pendek terkesan dingin, khas Keanu menjawab. Keanu lalu membalikkan badannya setelah menyampaikan tujuannya pada sang Mommy. Queen pun mengikuti langkah-langkah kaki kecil milik putra bungsunya yang malas berbicara jika tidak benar-benar penting, akan tetapi jika sudah membahas sesuatu tak seorang pun yang bisa mendebatnya. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Keanu. Ada apa bang? Tanya Queen pada Keanu yang masih menampakkan foto kakeknya. Semua yang membutuhkan ada di sini, jawab Keanu. Queen kemudian membaca informasi tentang data PT Raksa Abadi yang jauh dari kata aman untuk sebuah perusahaan. Entah apa yang terjadi dengan ayahnya sehingga perusahaan sekacau ini tak diperdulikan. Apakah karena beliau sakit sehingga perusahaan seperti ini? Ataukah ibu tiri dan saudara tirinya tak bisa lagi dikendalikan dan menguasai segalanya? Berbagai pikiran mampir di kepala cantik milik Queen dan ia semakin yakin untuk mengambil alih semuanya. Besok pagi Mom akan mengunjungi kakek kalian. Boleh kami ikut Mom? Tanya Kiandra dengan mata pupi aisnya. Belum waktunya, sayang. Setelah urusan Mommy selesai kita akan mengunjungi kakek, jawab Queen tak ingin dibantah. Queen tidak ingin jika anak-anaknya akan dihina oleh Shirley sebagai anak haram. Kali ini Queen tidak ingin mengalah lagi, sudah cukup penderitaan yang ia alami karena mereka. Queen dapat membaca situasi jika membawa ketiga buah hatinya. Biarlah waktu yang akan mengungkap kehadiran mereka. Queen hanya bisa pasrah dan menerima kecaman masyarakat jika saat itu tiba. Ia sudah menyiapkan diri lahir batin. Sinar mentari pagi yang cerah menyambut penghuni alam semesta yang bersiap melakukan aktivitasnya. Monday atau Money Day istilah bagi para pejuang ekonomi keluarga untuk hari pertama kerja. Queen pun melakukan rutinitasnya setiap pagi sebelum berangkat, yaitu menyiapkan sarapan mereka. Hari ini Queen berencana bolos kerja karena sudah ada janji bersama notaris dan pengacara yang ditunjuk dalam surat wasiat bundanya.
Doakan Momi, semoga semua lancar, pamit Queen memeluk dan mencium anak-anaknya satu persatu. Pasti Mom, balas ketiganya kompak. Queen kemudian berangkat bersama notaris dan pengacaranya menuju rumah yang telah lama ia tinggalkan untuk menemui ayahnya. Berbagai perasaan berkecamuk dalam dirinya, namun ia menguatkan hati dan tekadnya. Queen tidak ingin perusahaan yang bundanya rintis dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika dulu Queen pasrah dan menerima semuanya dengan lapang dada, tapi tidak kali ini. 1,5 jam Queen dan pengacaranya serta notarisnya tempuh untuk sampai di rumah tempatnya tumbuh. Melihat bendera putih di depan pintu gerbang rumahnya membuat Queen memucat, perasaannya tidak tenang melihat orang-orang dengan wajah sedih. Beberapa karyawan perusahaan ia kenal, begitu pula dengan tetangganya. Queen didampingi pengacara dan notaris mempercepat langkahnya memasuki rumah mewah tersebut. "Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi!" teriak Shirley melihat kedatangan Queen. Para pelayat mengalihkan pandangannya ke arah Queen yang sedang berjalan walaupun dengan langkah cepat namun tetap terlihat anggun. "Siapa yang bisa melarang pemilik rumah untuk datang ke rumahnya sendiri?" tanya Queen tersenyum sinis. Kamu sudah tidak ada hak di rumah ini. Kamu telah diusir oleh ayah karena perbuatanmu sendiri." Lagi-lagi Shirley berteriak namun ada kesan panik pada suaranya. "Saya menghormati jasad ayah kandung saya, jadi saat ini terserah kalian mau bicara apa saja. Tapi setelah pemakaman ayah saya, silakan kalian berdua angkat kaki dari rumah ini," balas Queen dingin. Arya dan Zidane yang juga datang melayat saling melempar pandang dan memberi kode pada Zidane. Melihat kode bos besarnya, Zidane langsung mengerti. Bab 18. Happy reading all. Walaupun pemakaman ayah Queen sempat diwarnai keributan, namun para pelayat yang turun tangan menenangkan ibu dan anak yang merasakan ancaman kehancuran hidupnya berada di depan matanya. Pulang dari pemakaman, sebagian pelayat sudah pulang, yang tertinggal hanyalah tetangga dan para arts serta petinggi perusahaan yang mengenal Queen sebagai anak tunggal dari pemilik perusahaan. "Pak Notaris dan Pak Pengacar, silakan selesaikan semuanya saat ini juga. Saya ingin rumah ini dikosongkan dan perusahaan saya ambil alih," ujar Queen dingin sambil duduk di kursi tunggal dengan gaya dibuat seangkuh mungkin. Shirley dan ibunya tak terima mendengar kata-kata Queen, walaupun mereka sadar kebenaran tentang Queen akan tetapi mereka tidak ingin dan tidak siap untuk jatuh miskin. "Ayahmu telah mewariskan semua hartanya pada kami, dan kamu telah dicoret dalam daftar pewaris," ucap Samantha tetap berkeras tidak ingin menyerah begitu saja. "Oh ya. Baru kali ini terjadi di dunia seseorang mewariskan sesuatu yang bukan miliknya pada orang yang sama sekali tidak berhak," balas Queen dengan tajam. "Jangan lupakan wajahnya yang tersenyum meremehkan. Jaga ucapanmu Queen, wanita inilah yang mengurusmu sejak ibumu meninggal. Kamu benar-benar wanita jahat dan berhati iblis," teriak Shirley mencoba menarik simpati para petinggi perusahaan dan beberapa rekan bisnis Anton Fahlepi yang masih tinggal. Queen tertawa lucu mendengar ucapan Shirley. Seandainya Shirley tidak menghancurkan dirinya 5 tahun lalu, Queen pasti akan berbelas kasihan pada mereka berdua. Tanpa Queen sadari, dua pria tengah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik setiap kata-kata yang keluar dari Shirley dan ibunya. "Mengurusku. Nona Shirley gak mabuk kan? Ingat Nona Shirley yang terhormat, setiap hari wanita ini menyiksaku agar tidak betah di rumah ini dan saya sangat berterima kasih pada Nona karena setiap kali wanita ini menyiksaku, Nona Shirley selalu membelaku dan saya percaya jika Nona benar-benar menganggapku saudara hingga malam itu Nona menjebakku dengan memaksaku meminum minuman terkutuk itu dan menghancurkan masa depanku dan saat itu juga kepercayaanku pada keluarga ini hilang bersamaan dengan menghilangnya diriku." Dengan mata berkaca-kaca Queen mengingat peristiwa malam itu. "Hahaha, itu salahmu sendiri, terlalu alim hingga tidak mampu meminum alkohol. Saya sangat bahagia mengetahui kenyataan ini, bahkan saya berharap kamu memiliki anak haram sehingga kamu akan dihina dan dicerca oleh masyarakat." Shirley tak sadar mengakui perbuatan kejamnya di depan orang banyak. "Pak Notaris, tolong bacakan surat wasiatnya dan keluarkan mereka secepatnya dari rumah ini dengan pakaian yang hanya melekat di badannya."
Semua yang mereka miliki menggunakan uang perusahaanku sudah cukup bagi mereka menikmati hartaku, sarkas Queen dingin dengan mata berkilat penuh amarah. Meskipun para petinggi perusahaan PT Raksa Abadi bergidik ngeri melihat kekejaman pewaris tunggal perusahaan, namun jauh di dalam hati mereka bersorak gembira. Mereka tidak nyaman bekerja di bawah kepemimpinan Shirley yang selalu semau-maunya dan tidak mengerti seluk-beluk perusahaan. Sedangkan Arya memilih menyandarkan punggungnya pada salah satu pilar rumah sambil mengawasi Queen. Entah mengapa ia merasa harus melindungi Queen dari kedua wanita tersebut. Zidane yang sejak tadi mengingatkan tentang rapatnya tidak ia pedulikan. "Sudah kamu suruh orang-orangmu melakukan tugasnya?" tanya Arya menatap Zidane. "Siap bos, semua sudah melakukan tugasnya, tapi apa bos benar-benar yakin?" jawab Zidane dan balik bertanya. "Perasaanku gak pernah berkhianat, tidak seperti asistenku yang selalu salah," ucap Arya tersenyum miring. Mendengar ucapan Arya yang menyebut dirinya hanya bisa mendengus halus dan mengomel dalam hati. Ia kali langsung mengomel di depan Arya, pasti Zidane akan kehilangan pekerjaannya. Zidane masih membutuhkan rupiah untuk pundi-pundinya. Sabar Zidane, bos tidak pernah salah. Hanya asisten tempatnya kesalahan dilimpahkan. Batin Zidane mengurut ******nya. Bab 19. Happy reading all. Setelah insiden yang terjadi di rumah duka, Queen kemudian meminta pada notaris dan pengacaranya agar segera mengurus pengalihan kepemimpinan perusahaan karena ayahnya telah tiada. Para petinggi perusahaan yang merupakan orang kepercayaan bundanya dan ikut menyaksikan insiden tersebut langsung menyetujui saat itu juga dan meminta Queen agar segera berkantor. "Kami harap Nona Queen segera masuk kantor dan membenahi beberapa kekacauan yang ditimbulkan oleh Nona Shirley dan ibunya," ucap Pak Subagja, manajer keuangan mewakili rekan-rekannya. "Insya Allah lusa saya mulai bergabung Pak, siapkan saja semuanya karena terlebih dahulu saya harus mengajukan pengunduran diri pada PT Jewelry Design. Saya mengawali kerja di sana dengan baik maka saya pun harus keluar dengan baik-baik pula. Harap bapak-bapak mengerti posisiku," balas Queen apa adanya dengan sopan. "Perusahaan kita juga sedang bekerja sama dengan PT Jewelry Design, Nona. Semoga dengan kembalinya Nona semua menjadi baik," kata Pak Subagja dan disetujui oleh yang lain. "Terima kasih bapak-bapak telah menerima dan mendukungku," balas Queen tersenyum manis. Queen lalu mengabari anak-anaknya agar mereka tak khawatir. Sementara itu di kostan Queen, si kembar tiga Keanu, Kiandra dan Kiano sedang memelototi laptop di depannya. Mereka saling menukar pandangan. "Seseorang sedang mencari informasi tentang Momi," ucap Kiandra. "Apa maunya mereka? Kita kan baru aja datang," gumam Kiano namun masih terdengar oleh kedua kakaknya. "Mungkinkah suruhan Aunty jahat?" tebak Kiandra. "Ataukah Dedi?" Kiano ikut menebak. "Mungkin aja. Tapi kita harus menutup informasi tentang Momi sebelum kita tahu siapa yang menginginkan Momi." Keanu memutuskan dan seperti biasa kedua adiknya selalu setuju dengan keputusan sang abang. Keanu kemudian secepatnya menghilangkan identitas Queen dan menggantinya dengan gambar yang sebenarnya adalah virus jika gambar tersebut diklik dan terlihat jelas gambarnya. Sementara itu di lantai paling atas gedung mewah milik PT Jewelry Design tepatnya di ruangan asisten Zidane, nampak berkumpul beberapa pria sedang sibuk dengan masing-masing laptop di depannya. "Maaf Pak Zidane, sepertinya ada seseorang yang menghalangi kami untuk mencari tahu identitas Nona Queen." Petik 2. Maksudnya, Zidane mendekati hacker handal yang khusus didatangkan oleh orang kepercayaannya. "Kami sempat menemukan data Nona Queen, akan tetapi secepat kilat data-data tersebut hilang dan berganti gambar seperti ini." Hacker tersebut memperlihatkan gambar lidah menjulur keluar tanpa kepala. Entah bagaimana perasaan Zidane ketika melihat gambar tersebut, ia ingin tertawa melihat ekspresi pria berkacamata tebal yang namanya sangat dikenal di antara para hacker, namun kali sepertinya nama besarnya itu harus dipertimbangkan lagi karena dengan mudahnya ia kehilangan informasi. Seketika sang hacker memucat ketika menyadari virus yang ditimbulkan oleh gambar tersebut. Kedua temannya pun sama pucatnya sehingga Zidane bingung dengan ekspresi ketiganya. "Ada apa dengan kalian?" tanya Zidane menatap ketiganya secara bergantian. "Bukan hanya informasi Nona Queen hilang, Pak.
Tapi laptop kami pun rusak akibat virus yang dikirimkan orang tersebut. Petik 2. Padahal laptop kami sangat aman dari serangan virus jenis apapun, lanjutnya dengan wajah menyedihkan. Pekerjaan mereka sangat tergantung pada laptop yang kini tak dapat lagi digunakan. Ketiganya mulai menerka-nerka hacker yang berhasil mengalahkan mereka. Mungkinkah hacker cilik itu yang melakukannya? Tapi mereka kan tinggal di Amerika. Mungkinkah ada hacker lain yang sehebat anak itu? Bab 20. Happy reading all. Suara merdu burung-burung di pagi hari bagaikan sebuah simfoni yang mengalun dengan indah menembus indera pendengaran Queen ditambah dengan semburat hangat menerpa kulitnya yang putih dan lembut, memaksanya mengakhiri petualangannya di dunia mimpi dan kembali pada dunia nyata. Hari ini Queen akan membawa surat pengunduran dirinya ke perusahaan PT Jewelry Design dan setelah itu ia berencana pindah ke rumah peninggalan kedua orang tuanya, tentu saja Binori ikut serta. Wanita yang selalu menyayanginya. Kali ini Queen lebih santai menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya karena mereka tidak lagi harus berangkat sekolah pagi-pagi dan dirinya pun hanya ke kantor untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ada rasa berat dari dalam hatinya harus resign dari perusahaan PT Jewelry Design, entah mengapa rasanya ia tak ingin meninggalkan perusahaan tersebut, namun sebagai anak tunggal dan pewaris, ia harus bertanggung jawab dan memikirkan nasib karyawan perusahaannya yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya pada PT Raksa Abadi. Mengingat hal itu, Queen tersenyum miris mengingat betapa beratnya perjuangannya di negeri orang dengan uang yang semakin menipis. Ia tidak ingin keluarga lain merasakan penderitaannya. Anak-anak, sarapan yuk, panggil Queen setelah sarapan siap di atas meja. Mendengar panggilan sang Momi, ketiganya berlari menghampiri meja makan kemudian duduk di kursi masing-masing menikmati masakan Momi mereka masakan terenak versi ketiganya. Mereka pun makan dengan hikmat. Setelah Queen pulang, kita langsung pindah ke rumah Bunda. Semua pakaian anak-anak sudah Queen packing semalam, ucap Queen sambil menyendok nasi goreng ke piringnya. Rumahnya Oma besar kan, Mom? Tanya Kiandra penasaran. Iya sayang, rumahnya besar dan bagus. Kalian bisa memilih sendiri kamar tidur kalian dan bermain sepuasnya di halaman, jawab Queen tersenyum lebar. Cek, kami bukan seperti anak-anak yang lain Mom, harus menghabiskan waktu dengan permainan yang tak berguna. Kanu mencebikkan bibirnya sedikit kesal. Queen hanya bisa menepuk jidatnya, bagaimana bisa ia melupakan jika ketiganya tidak suka memainkan permainan anak-anak pada umumnya. Mereka bertiga hanya menghabiskan waktu dengan mengasah keahlian masing-masing. Kanu mengutak-atik laptopnya, Kiandra sibuk merancang dan berbagai macam seni yang Queen tidak pahami sedangkan Queen sama sekali tidak paham karena hanya browsing yang entah menggunakan bahasa apa. Ketiganya hanya terlihat melakukan aktivitas yang sama jika sedang berlatih bela diri. Mom berangkat dulu, hati-hati di rumah dan jangan merepotkan nenek, ucap Queen seperti biasanya. Oke, Mommy, balas ketiganya kompak seperti biasa. Queen berangkat dulu, pamit Queen. Hati-hati di jalan, Non, balas Binori. Queen kemudian berangkat menuju perusahaan PT Jewelry Design dengan menggunakan taksi online. Bagaikan terlahir kembali, Queen bersemangat untuk resign dan mengurus perusahaannya walaupun ada rasa berat di hatinya namun inilah keputusan yang tepat. Sementara itu Arya memerintahkan kepala bagian HRD agar menyuruh Queen menyerahkan langsung padanya surat pengunduran dirinya. Entah apa yang akan dilakukan oleh bos besar mereka. Walaupun kepala bagian HRD bingung karena Queen hanyalah pegawai biasa dan masih baru, cukup dirinya saja yang menerima surat pengunduran diri Queen namun ia tidak bertanya dan hanya menyimpan dalam hati rasa penasarannya. Queen, kamu ingin mengundurkan diri kan? Perintah bos agar kamu menyerahkan langsung surat pengunduran dirimu padanya, kata Emma dengan nada kurang bersahabat. Bu Emma tahu dari mana jika saya akan resign? Tanya Queen penasaran. Dari bos, jawab Emma pendek dan ketus. Loko, jangan ganggu saya dengan berbagai pertanyaanmu, Queen. Sebaiknya kamu segera ke ruangan bos, tita Emma kemudian melanjutkan pekerjaannya. Dengan langkah berat dan rasa penasaran,
Queen perlahan menuju di mana kotak besi yang akan membawanya dengan ikhlas ke lantai teratas dan termewah gedung perusahaan.